Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan kali ini saya akan membahas satu berita yang sedang sangat hot-hotnya, yaitu adalah keluarnya regulasi dari robot trading. Oke, nantikan sesaat lagi. Oke, halo Sobat Traders, bagaimana kabar kalian? Dan kali ini kita akan berjumpa lagi setelah saya vakum selama 3 bulan. Ya, 3 bulan saya tidak membuat video baru. Kenapa? Karena ada beberapa alasan tertentu. Ya, yang pertama, robot trading, berita tentang robot trading itu sudah banyak yang tenggelam alias tidak menarik lagi. Walaupun memang masih ada satu robot trading Ponzi yang bertahan sampai sekarang, yaitu robot ATG. Ya, ATG 5.0 Oye Jos. Oke. Nah, ada pun beberapa alasan kenapa saya tidak membuat video. Itu alasan yang pertama, bahwa berita robot trading itu sebenarnya sudah tidak terlalu menarik, ya, karena sekarang orang lagi disibukkan dengan berita tentang Sambo, ya, berita tentang Sambo atau pesulap merah, dan kebetulan memang Sambo dan pesulap merah itu tidak ada hubungan dengan konten saya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri sedang sibuk mengerjakan suatu proyek, ya, di mana proyek itu berhubungan dengan trading tentunya, yaitu fund manager yang berhubungan dengan prop trading, ya. Kalau Anda pernah dengar prop trading, ya, seperti FTMO atau MFF atau True Forex Fund atau Funded Next, ya. Nah, itu saya sedang mengerjakan proyek itu. Makanya selama 3 bulan ini saya lebih berfokus untuk bisa mendapatkan proyek tersebut. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu saya sedang fokus untuk mengerjakan sebuah robot, ya, sebuah robot yang robot trading, ya, sebuah robot trading yang tentunya juga nanti akan saya beritahukan kepada Anda semua. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, apakah saya mempunyai copy trade atau robot yang sejenis? Kenapa saya tidak pernah memasarkan robot saya? Karena, ya, seperti yang kalian ketahui kemarin bahwa regulasi robot trading itu belum keluar. Nah, sekarang pada saat regulasi sudah keluar, nah, disitulah nanti saatnya saya akan memberitahukan kepada kalian robot apa yang saya gunakan, dan kalian pun bisa mencobanya. Oke? Nah, sekarang kita fokus kembali ke laptop pada permasalahan utama kita, yaitu regulasi robot trading yang sudah keluar. Mari kita bahas poin-poinnya, ya. Nah, di sini saya melihat Instagram dari Bapepti, ya, Instagram dari Bapepti, di mana dia mengatakan bahwa kawan niaga sudah tahu belum? Bapepti pada tanggal 2 September 2022 telah mengeluarkan peraturan Bapepti nomor 12 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor di bidang perdagangan berjangka dan komoditi. Dan apakah dengan keluarnya regulasi ini, maka ATG, DNA Pro, Net 89, dan lain-lain itu bisa menjadi legal? Ini sangat menarik untuk dibahas. Makanya saya beranikan diri untuk membuat video ini kembali. Oke? Nah, ini adalah Instagram dari Bapepti. Oke, Sobat Traders, ini adalah aturan resmi dari Bapepti, ya. Aturannya sudah keluar. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022. Berarti sangat terbaru sekali, ya. Sesuai dengan Instagram tadi, keluarnya tanggal 2 September. Penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor, ya. Dengan kata lain, expert advisor itu adalah robot trading di bidang perdagangan berjangka komoditi, ya, dengan rahmat Tuhan bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi kepentingan semua pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang perdagangan berjangka dalam mengambil keputusan transaksi dengan dibantu teknologi. Nah, ini saya rasa tidak terlalu lebih banyak mengungkapkan pasal-pasal, ya. Mari kita lihat yang dibawa. Ada banyak yang menarik di sini.
Memutuskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor di bidang perdagangan berjangka. Ketentuan umum. Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dimaksud dengan 1. Penasihat perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut penasihat berjangka. Jadi sekarang ada namanya penasihat berjangka adalah orang perseorangan, ya. Jadi bisa perseorangan, bisa juga badan usaha yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan. Wakil penasihat berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan penasihat berjangka melaksanakan sebagian fungsi penasihat berjangka. 3. Nasihat adalah suatu penyampaian informasi ataupun rekomendasi terkait dengan jual beli komoditi. Jadi nasihat ini bisa dikatakan expert advisor-nya, ya. Nasihat berbasis teknologi. Jadi expert advisor disebut sebagai nasihat berbasis teknologi. Adalah alat bantu teknologi informasi yang di dalamnya tersusun berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada baris-baris programnya yang ditentukan berdasarkan karakteristik, tipe kebutuhan dan harapan klien. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha bersama, kelompok perseorangan atau perusahaan yang terorganisasi. Jadi bisa perseorangan, ya. Ingat itu bisa perseorangan. Klien adalah pihak yang mempergunakan jasa penasihat berjangka untuk mendapatkan nasihat. Jadi klien adalah pihak yang mempergunakan jasa penasihat berjangka. Jadi intinya yang bisa memasarkan robot ini adalah penasihat berjangka. Penasihat berjangka itu dari mana? Penasihat berjangka itu bisa dari perseorangan, bisa juga dari badan usaha. Jadi tidak selamanya berbentuk badan usaha. Saya pun kalau saya mendaftar sebagai penasihat berjangka, berarti saya juga sudah bisa menjual robot trading. Oke, tapi tentunya dengan ada syarat-syarat tertentu, ya. Oke, kita lihat. Rekomendasi adalah masukan yang disampaikan oleh penasihat berjangka kepada klien yang tidak bersifat memaksa, dengan risiko pengambilan keputusan ada di pihak klien yang dapat berupa masukan keputusan yang perlu dilakukan oleh klien untuk dapat mengambil manfaat dari jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya berbasis risiko dengan mempertimbangkan risk profile. Risk profile berarti profil risiko, ya. Klien dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka. Informasi adalah keterangan yang dapat berupa analisis mengenai harga dan volume perdagangan, ya, dan seterusnya. Imbalan atau nasihat adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari nasihat yang diberikan. Jadi imbalan atau nasihat adalah manfaat yang dapat diberikan dari nasihat. Nasihat ini adalah expert advisor, ya. Jadi nasihat ini nasihat untuk melakukan transaksi, itu adalah yang dimaksud expert advisor atau yang sering disebut dengan robot trading. Oke, kita lihat pasal selanjutnya. Dalam melaksanakan aktivitas kepenasihatan, penasihat berjangka dapat memberikan nasihat berupa informasi atau rekomendasi. Nasihat berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh penasihat berjangka dengan nasihat berbasis teknologi informasi. Pihak yang menawarkan atau memberikan nasihat berbasis teknologi informasi berupa expert advisor di bidang perdagangan berjangka komoditi hanya dapat dilakukan oleh penasihat berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapepti. Jadi, penasihat berjangka ini tentu saja harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Bapepti, ya. Saya ulang, pihak yang menawarkan atau memberikan nasihat berbasis teknologi, jadi pihak yang menawarkan expert advisor atau pihak yang menawarkan robot trading di bidang perdagangan berjangka hanya dapat dilakukan oleh, jadi ingat, hanya dapat dilakukan oleh penasihat berjangka. Jadi hanya dapat dilakukan oleh penasihat berjangka yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Bapepti. Jadi walaupun dia penasihat berjangka, tetapi dia tidak mendapat persetujuan, berarti tetap tidak boleh memasarkan robot trading. Yang memberikan nasihat berbasis teknologi informasi. Pasal 3. Nasihat berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bentuk nasihat yang mampu bekerja secara otomatis. Ya, otomatis itu berarti robot trading. Nasihat itu berarti expert advisor atau robot trading. Monitoring pasar, kalkulasi peluang,
masuk keluar pasar menempatkan transaksi yang wajar dan manajemen risiko. Nasihat berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya sebagai alat bantu pengambilan transaksi yang penggunaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien. Kemudian, nah ini yang menarik, yang ketiga. Penasihat berjangka berhak, ya, ada kata berhak di situ. Penasihat berjangka berhak memperoleh imbalan dari klien atas penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi. Saya ulang, penasihat berjangka berhak memperoleh imbalan dari klien atas penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi. Jadi dia cuma katakan berhak memperoleh imbalan. Oke? Jadi terserah. Ini cuma dikatakan berhak memperoleh imbalan, dan terserah dari orang yang menjual robot trading mau menggunakan harga berapa, karena tidak ada batasan harga. Misalnya contoh, seseorang menjual harga robot trading seharga 5 juta. Nah, ada orang yang menjual harga 5 juta, ada orang yang menjual harga 100 juta. Apakah 100 juta ini melanggar? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dia cuma bilang berhak memperoleh imbalan. Kecuali ada aturan yang menegaskan di situ bahwa harga robot trading tidak boleh lebih dari 5 juta, berarti orang yang menjual 100 juta tadi adalah orang yang salah. Oke? Nah, ini menarik di sini. Jadi dia berhak memperoleh imbalan. Jadi orang mau jual robot 100 juta saat ini tidak ada masalah, asal resmi. Oke? Kemudian pasal 4. Penasihat berjangka hanya dapat melakukan pemberian nasihat berbasis teknologi setelah penasihat berjangka mendapat persetujuan dari kepala Bapepti, ya. Persyaratan untuk mendapat persetujuan dapat memberikan nasihat berbasis teknologi yaitu yang pertama, izin usaha sebagai penasihat berjangka. Oke. 2. Memiliki aplikasi, sistem atau program yang digunakan sebagai expert advisor yang telah direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka. Jadi harus direkomendasikan oleh salah satu bursa berjangka. 3. Bukti perjanjian kerjasama dengan pengembang atau perusahaan yang membuat aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor dalam hal aplikasi, sistem. Nah, ini saya lihat agak kompleks karena dia bilang bukti perjanjian kerjasama dengan pengembang atau perusahaan yang membuat aplikasi dalam hal aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor dimaksud tidak dibuat atau dikembangkan sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya orang yang menjual robot tetapi orang itu yang mengembangkan sendiri? Nah, itu masih agak tanda tanya di situ, ya. Mempunyai divisi khusus Customer Relation yang merupakan wakil penasihat berjangka, berarti WPB, ya, yang menjalankan fungsi takhiran program algoritma dan layanan purna jual. Kemudian yang kelima, memiliki, ini yang kelima yang paling menarik, ya. Memiliki tambahan modal disetor paling sedikit 1 miliar. Wow. Jadi orang yang ingin menjual robot trading secara resmi itu harus menyetor modal sebesar 1 miliar. Ya. Jadi contoh misalnya saya mau menjual robot trading secara resmi, berarti saya harus menyetor modal sebesar 1 miliar. Oke? Ya, kita lihat berapa banyak orang yang bisa lolos dari aturan resmi ini. Oke? Ya, wajar. Kenapa dibuat seketat mungkin? Karena sudah banyak korban robot trading. Ya, tetapi yang jadi masalah, korban robot trading, ya, karena banyaknya korban robot trading Ponzi, maka aturan dibuat ketat. Nah, tapi aturan dibuat ketat ini justru akan mengganggu robot trading bagus yang lain yang tidak bisa memenuhi aturan ini. Oke? Nah, kita lihat lagi. Yang keenam, memiliki rekam jejak sebagai penasihat berjangka yang memiliki tingkat keberhasilan dengan penilaian baik berdasarkan rata-rata total data histori transaksi. Aplikasi, sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor paling sedikit memiliki fitur. Nah, ini menarik. Fitur dari expert advisor. Kita lihat. Yang pertama, open dan close posisi. Ya jelas, semua expert advisor pasti ada open dan close posisi. Yang kedua, mengubah stop loss dan target profit. Ya, ini mengubah stop loss dan target profit itu ada di semua expert advisor. Semua expert advisor pasti bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan analisis teknikal berdasarkan parameter indikator atau atas manajemen akun transaksi. Jelas, semua expert advisor itu pasti bisa melakukan analisis teknikal. Ya. Kemudian,
Mampu melakukan perhitungan data statistik dengan formulasi algoritma. Ya, sudah jelas. Mampu mengirim peringatan atau notifikasi jika terjadi hal tertentu pada transaksi sesuai dengan setting yang ditentukan sebelumnya. Jelas. Itu sudah jelas. Berikut, dapat bekerja tanpa henti 24 jam. Ya, jelas. Itulah gunanya, namanya otomatis. Berikut, hanya menjalankan instruksi sesuai dengan skrip atau kode program. Oke. Tidak berpotensi mengganggu kinerja sistem perdagangan. Ya jelas tidak, karena kita kan menggunakan MT4, ya. Kemudian mampu dilakukan backtesting atau uji algoritma pada kondisi pasar yang telah lalu untuk melihat dan menilai performa expert advisor pada kondisi pasar yang lalu, yang dapat memberikan laporan net profit, growth profit, dan drawdown. Ya, jadi net profit, profit bersih, kemudian growth profit berarti itu profit yang berkembang, kemudian drawdown itu adalah, kalau dalam trading, drawdown itu adalah minus tertinggi yang pernah terjadi pada akun kita. Itu namanya drawdown, ya. Kemudian, mampu melakukan multi pair dan multi strategi transaksi pada beberapa pair kontrak berjangka. Ya, ini tergantung robotnya, karena ada robot yang hanya trading di satu pair. Dia tidak bisa trading di banyak pair, karena setiap pair itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut, script atau kode program expert advisor dapat dipergunakan dengan baik. Ya jelas. Berikut, dapat ditingkatkan atau upgrade untuk menyesuaikan kondisi pasar terkini melalui pengembangan script atau kode programnya atau penambahan fitur baru untuk menghadapi dinamika pasar. Jelas. Berikut, menyertakan file instalasi source code dan atau master code. Aduh, ini yang parah, ya. Tolong buat Bapepti yang membuat peraturan ini agar peraturan yang pasal ini yang bagian M itu harus diperbaiki, ya. Kenapa saya katakan harus diperbaiki? Dia katakan bahwa menyertakan file instalasi. Kalau file instalasi, robot itu sebenarnya tidak perlu diinstal. Begitu kita sudah mempunyai MT4, kita tinggal copy paste file robot itu, maka kita sudah bisa menjalankannya. Jadi sebenarnya kalau file instalasi, ya, file instalasi itu artinya berupa EX4, ya. Bisa jadi berupa EX4. Tapi itu sebenarnya tidak diinstal. Kenapa? Karena kalau pemasangan robot yang benar, itu dia cuma di copy paste, ya, bukan diinstal. Beda kalau diinstal, betul-betul kita menggunakan aplikasi program baru, kemudian kita install. Nah, begitu. Nah, ini source code. Yang saya sangat tidak setuju adalah source code. Kenapa? Karena saya pun sebagai pembuat robot, source code itu adalah betul-betul hak cipta dari si pembuat robot. Source code itu, saya pembuat robot, maka source code itu adalah hak cipta saya. Tentu saja saya tidak akan pernah memberikan hak cipta saya kepada orang lain. Ibarat source code itu ibarat isi dapur saya. Jadi kalau saya memberikan source code, ya, syaratnya adalah source code, berarti saya memberikan semua isi dapur saya, apa isi dapur saya kepada orang lain. Nah, itu jelas tidak mungkin. Master code, ya, saya bingung ini istilahnya. Saya pun sudah bertahun-tahun, ya, di expert advisor, tetapi source code dengan master code ini agak beda, ya, pengertiannya. Saya tidak tahu maksud dari aturan ini, master code-nya ini apa, ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, bisa bantu saya di kolom komentar, karena saya pun menggunakan expert advisor, tetapi saya tidak pernah mengetahui apa itu master code. Kalau source code itu adalah file MQ4. Ya. Sedangkan kalau file instalasi itu adalah file EX4, ya. File EX4 sebenarnya bukan file instalasi sih, file copy, ya, file untuk copy paste. Oke. Berikut, menyertakan manual book atau panduan cara penggunaan expert advisor. Ya, ini sudah biasalah manual book. Seperti halnya Net89 kan jual e-book, ya. Tapi dia ternyata ujung-ujungnya Ponzi. Yang berisi penjelasan mengenai cara kerja, cara instalasi, cara setting, dan lain-lain. Fitur sebagaimana dimaksud wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh salah satu bursa berjangka untuk kemudian direkomendasikan kepada Bapepti. Ya, jadi kalaupun mau direkomendasikan kepada Bapepti, kemudian syaratnya adalah saya harus memberikan source code, ya mending tidak usah. Ya, mending tidak usah. Mending saya jual sendiri atau saya pakai sendiri. Untuk apa saya jual? Kalau saya harus memberikan isi dapur saya. Ya, seperti itu. Berikut, permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai penasihat berjangka dapat memberikan nasihat harus diajukan oleh penasihat berjangka kepada kepala Bapepti dengan menggunakan formulir. Ada formulirnya, ya.
melengkapi persyaratan dokumen tercantum dalam lampiran peraturan badan ini. Bapepti dapat melakukan pemrosesan permohonan persetujuan sebagai penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 setelah persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Dan tentunya jangan lupa ada uang 1 miliar, ya. Bapepti melakukan penelitian atas keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Ya. Saya rasa ini lebih ke teknis, ya. Bapepti memberikan persetujuan dengan menggunakan formulir, ya. Oke, kita lihat pasal 5. Dalam memberikan nasihat berbasis teknologi informasi, penasihat berjangka wajib memperhatikan yang pertama, pengetahuan klien. Jadi semua nanti harus dikasih tahu bagaimana cara penggunaan robot, kemudian harus dikasih edukasi. Pengetahuan klien terhadap penggunaan nasihat berbasis teknologi informasi tersebut. Yang kedua, kebutuhan dan harapan klien atas pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka yang akan dibantu pelaksananya melalui expert advisor. Yang ketiga, kemampuan keuangan klien. Yang keempat, karakteristik kontrak berjangka. Yang kelima, rekam jejak dan tren harga. Kemudian yang keenam, ini yang paling utama, potensi resiko, ya. Masing-masing kontrak berjangka yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Bapepti yang diambil oleh klien. Jadi ingat, semua robot itu pasti mempunyai risiko, ya. Bukan menjanjikan profit pasti 1% per hari. Oke, kita lihat lagi. Ya, saya rasa ini tidak terlalu penting, ya. Bukan hal yang penting bukan hal yang menarik untuk saya bahas, ya. Menjalankan transaksi atas nama klien. Nah, ini dilarang. Penasihat berjangka dilarang menjanjikan bahwa penggunaan dari nasihat dapat menghasilkan profit yang pasti, ya. Jadi ingat, sudah ada kata dilarang. Dilarang untuk memberikan menjanjikan profit yang pasti, konsisten atau bebas resiko. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, dilarang menghimpun atau menerima atas namanya, ya. Jadi dia tidak boleh menerima dana dari nasabah, ya, dana dari klien atas nama orang tersebut, atas nama si pemilik robot, itu tidak boleh, ya. Tetapi poin sebelumnya tadi adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan, ya. Setiap orang berhak mendapatkan imbalan. Oke. Kemudian menjalankan transaksi atas nama klien. Nah, itu juga tidak boleh, ya, dilarang. Kemudian menjanjikan atau mengiming-iming calon klien dengan informasi data suatu hal yang menyesatkan, ya. Kemudian menawarkan pembagian keuntungan profit sharing. Jadi ini juga menarik, profit sharing juga tidak boleh, ya. Menawarkan pembagian keuntungan profit sharing tidak boleh, tetapi harga robot boleh. Jadi tidak ada aturan pembatasan harga robot. Anda mau menggunakan harga robot 100 juta sekalipun, itu tidak ada masalah. Karena tidak dijelaskan dalam aturan ini bahwa harga robot tidak boleh lebih dari 5 juta misalnya. Atau tidak boleh lebih dari 10 juta. Berarti si penjual robot mau memberikan harga 100 juta, tidak ada masalah dengan itu, ya. Kemudian ini tidak boleh profit sharing. Kemudian yang selanjutnya, dilarang menjalankan sistem penjualan langsung atau menggunakan skema MLM. Ini juga tidak boleh, ya, atas aktivitas pemasaran. Ini tidak boleh juga. Nasihat berbasis teknologi informasi diberikan penasihat berjangka kepada klien wajib memiliki legalitas pengembang, ya, atau developer. Kemudian ada manual book, cara kerja, cara instalasi, cara setting, dan kontak yang dapat dihubungi, ya. Kemudian ada juga transparansi algoritma yang digunakan, termasuk penjelasan strategi dan sistem perdagangan. Algoritma atau perintah program yang ada di Expert Advisor wajib berbahasa Indonesia atau Inggris. Catatan transaksi selama periode 5 tahun. Nah, ini saya nggak tahu ini. Catatan transaksi selama periode 5 tahun. Ini maksudnya, kalau 5 tahun berarti pada saat aturannya dibuat, kita bisa menjual robot ini di tahun 2027. Karena harus ada transaksi selama 5 tahun. Ataukah, apakah bisa merupakan backtest saja? Nah, ini masih tanda tanya, ya. Saya masih bingung maksudnya, ya. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kemudian layanan bantuan yang beroperasi selama 24 jam, ya, ini sudah tadi.
Penasihat berjangka wajib menyediakan edukasi mengenai sistem perdagangan otomatis. Oke, jelas ya. Secara periodik menyediakan pemutakhiran. Berarti pemutakhiran itu secara periodik menyediakan update ya. Kemudian yang berikut, menyediakan layanan purna jual ya, after sale service ya. Membuat pernyataan kepada klien yang isinya menyatakan bahwa penggunaan nasihat berbasis teknologi termasuk sistem perdagangan otomatis hanya sebagai alat bantu dan tidak ada jaminan transaksi akan memberikan keuntungan dan menghilangkan semua resiko. Ya, ini juga tidak boleh. Kemudian, sebelum penasihat berjangka memberikan nasihat berbasis teknologi berupa expert advisor, wakil penasihat berjangka wajib ya. Jadi ini tugas WPB. Jadi WPB, wakil penasihat berjangka dengan penasihat berjangka ini berbeda ya. Yang pertama, menyampaikan hasil analisis dari risk profile, risk appetite, dan risk objektif klien dalam melakukan perdagangan kontrak berjangka dan seterusnya ya. Oke, ini semua disampaikan ya. Dalam penerimaan klien yang berencana menggunakan expert advisor, wajib mempertimbangkan kemampuan margin klien paling sedikit 50 juta. Ya, paling sedikit 50 juta. Ini aturan sebenarnya mungkin aturan Bapepti yang mungkin merasa harus keamanan dana. Padahal sebenarnya kalau sekarang broker lokal ya, broker lokal pun sudah menyediakan lot mikro yaitu 0,01. Berarti Anda tidak perlu memerlukan dana sampai 50 juta. Dengan cukup dengan dana $1.000 atau sama dengan 10 juta rupiah, Anda sudah bisa menggunakan robot ya. Menurut saya sudah bisa menggunakan robot. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Memiliki pemahaman mengenai perdagangan berjangka dan seterusnya, memahami risiko transaksi, memahami dan menguasai cara kerja, memahami dan menyadari bahwa expert advisor hanya sebagai alat bantu. Oke. Pasal 6. Ya, tidak dibuat, dikembangkan sendiri dan seterusnya. Ya, saya rasa ini bukanlah suatu hal yang ini ya. Pasal 11, sanksi administratif. Nah, ini ada sanksi. Yang pertama adalah peringatan tertulis ya. Peringatan tertulis kalau dia tidak dia melanggar aturan. Yang kedua, denda administratif. Kemudian pembatalan persetujuan. Kemudian pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha ya. Ini kalau dia melanggar. Nah, berarti tidak ada unsur pidana ya. Jadi kalau misalnya penasihat berjangka ataupun saya sebagai penasihat berjangka dan saya melanggar itu, tidak ada unsur pidana di situ ya. Tidak ada unsur pidana. Oke? Pasal 12. Peraturan badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 2 September. Jadi mulai berlaku sejak tanggal 2 September oleh Kepala Bapepti Pak Didit Nurdiatmoko ya. Oh, ini untuk formulir ya. Formulirnya untuk mengisi mendaftar sebagai penasihat berjangka. Ya, sudah dilampirkan di sini. Jelas formulirnya ya. Oke. Oke, sobat traders. Jadi itu tadi setelah saya membacakan semua aturan tadi dari Bapepti ya. Walaupun nggak semua karena saya melewatkan beberapa yang menurut saya tidak terlalu tidak terlalu penting untuk dibahas. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Ini sudah dirangkum regulasi Expert Advisor Robot Trading SK Kepala Bapepti, yang dimana di sini ada pelaku usaha, perseorangan, badan usaha. Kemudian persyaratannya adalah izin usaha, memiliki EA, bukti perjanjian, memiliki divisi customer, tambahan modal di setor. Nah, ini yang menarik tadi. Modal di setor 1M. Kemudian memiliki rekam jejak sebagai penasihat berjangka. Kemudian dilarang janji atas profit konsisten ya. Dilarang menjanjikan fixed income ya, seperti 1% per hari, itu nggak boleh. Kemudian dilarang menghimpun dana. Dilarang menjalankan transaksi. Dilarang memberikan informasi atau data yang menyesatkan. Dilarang menawarkan profit sharing, dan yang paling utama adalah dilarang untuk sistem MLM. Itu tidak boleh sama sekali ya. Jadi otomatis semua robot trading Ponzi tidak ada satupun yang memenuhi aturan ini, termasuk ATG sekalipun
Ya, kewajiban penyelenggara EA, manual book, transparansi, catatan transaksi, layanan bantuan, memberikan edukasi, update EA, after sale service, layanan purna jual, membuat pernyataan kepada klien bahwa EA hanya alat bantu, menyampaikan analisa risk profile, ya, risk appetite dan risk objektif, menyampaikan hasil analisa karakteristik pair trade, menjelaskan tata cara penggunaan EA, menjelaskan algoritma EA, strategi dan sistem perdagangan, menyampaikan periode efektif EA, menjelaskan layanan purna jual. Kemudian klien, margin klien minimal 50 juta. Nah, ini kalau menurut saya sih relatif ya, karena sekarang kan broker lokal sendiri sudah menggunakan lot mikro ya, seperti broker Monex yang sudah pernah saya bahas. Saat ini satu-satunya broker lokal yang menggunakan lot mikro itu cuma Monex Investindo Futures ya. Nanti kita akan bahas. Paham mengenai perdagangan berjangka komoditi, memahami risiko perdagangan dan risiko penggunaan EA, memahami dan menguasai cara kerja EA, menyadari EA hanya alat bantu. Kemudian imbalan penyelenggara EA dapat menerima imbalan asumsi berupa harga jual, sewa dan subscription fee ya. Jadi di sini ada menarik di sini bahwa ada harga jual dari EA, kemudian ada sewa ya, bisa sewa juga, dan ada subscription fee. Oke, itulah tadi semua penjelasan saya tentang regulasi baru dari robot trading. Nah, bagaimana regulasi baru ini bisa berlaku untuk robot-robot trading Ponzi ya? Apakah robot trading Ponzi masih bisa selamat? Ya, tentu saja robot trading Ponzi mulai dari ATG, DNA Pro, kemudian Copet, kemudian Eureka, kemudian EvoTrade, kemudian Net89, tidak ada satupun yang memenuhi ini. Kenapa? Karena mereka semua menggunakan sistem MLM. Itu yang paling pertama, mereka semua menggunakan sistem MLM. Dan kemudian mereka juga menggunakan broker luar ya. Di mana kita tahu tadi bahwa setiap robot itu harus mendapat rekomendasi dari bursa berjangka, di mana bursa berjangka itu tentu saja menggunakan broker lokal ya, menggunakan broker lokal. Makanya nanti di video selanjutnya saya akan membahas konten khusus tentang robot saya, bagaimana performanya dan sebagainya. Saya akan memperkenalkan kepada kalian robot saya, dan tentu saja apakah robot saya resmi. Saya menggunakan broker resmi, yaitu Monex Investindo Futures, di mana satu-satunya broker yang menggunakan lot mikro saat ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam, karena untuk video ini kita hanya khusus membahas tentang aturan resmi dari Bapepti. Oke, nah di sini kita lihat ada hal yang cukup menarik ya, sambil lelucon ya, kita lelucon. Di sini kita lihat bahwa di grup Pantera Trade News. Nah, di sini ada grup Pantera Trade News. Saya tidak tahu ini apakah Wahyu Kenso yang asli atau tidak. Penantian panjang sudah di depan mata, teman-teman. Terima kasih atas dukungannya selama ini ya, dan kuncinya selama ini adalah sabar. Ojo galau ya. Saya ada satu pesan, dan sekali lagi saya camkan, jangan terprovokasi dengan isu di luaran dan jangan mau lapor dan saling melapor ya. Karena itu hanya jebakan isu yang dihembuskan haters untuk bisnis ini, dan hasilnya hanya menggembuskan bisnis ini. Ya. Yuk, tinggal selangkah lagi kita berpikir normal, manajemen bekerja dalam diam. Kita tidak perlu banyak bicara. Mari wujudkan semuanya. Dan berkat dukungan teman-teman, kita bisa ATG back to normal. Ini sangat-sangat konyol. Saya nggak tahu apakah ini Wahyu Kenso yang asli, tapi menurut saya ini sangat lucu. Yang pertama, emang kenapa dengan adanya regulasi robot trading? Emang ada yang salah jika regulasi robot trading sudah keluar? Emang Anda yakin bahwa Anda bisa memenuhi semua aturan itu? Dari poin pertama saja sudah tidak mungkin, yaitu menggunakan broker lokal. Ya, broker yang Anda gunakan adalah broker Lego Market, di mana broker Lego Market itu adalah broker bodong, broker scam, ya. Di mana di situ karena brokernya scam, maka Anda menggunakan sistem Ponzi. Kemudian Lego Market sendiri, ATG sendiri itu menggunakan sistem MLM, di mana MLM juga
tidak boleh dalam robot trading. Jadi Anda sudah sangat tidak mungkin untuk mendapatkan regulasi ini, ya, sangat-sangat tidak mungkin. Dan bagaimana jika Anda menggunakan broker lokal? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau pindahkan semua dana ke broker lokal sementara dananya sudah tidak ada? Ya, oke, ini sangat menarik, ya, ini sangat menarik. Nanti berikutnya kita akan lebih banyak membahas tentang ATG 5.0. Ya, kalau memang ada berita-berita terbaru tentang ATG, kita akan bahas lebih lanjut tentang ATG 5.0. Nah, di mana sekarang ATG juga sangat sulit WD, dan tentunya semua member itu diarahkan menggunakan Lego Coin, di mana Lego Coin itu tidak lebih dari koin sampah. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa Lego Coin itu adalah koin sampah dari sebuah produk, koin sampah dari sebuah perusahaan ATG yang berbasis skema Ponzi. Oke, sekian dari saya, pakar broker forex. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, dan kita bisa bertemu lagi setelah saya vakum selama 3 bulan. Saya akan mempunyai banyak konten ke depannya, ya. Saya akan menjelaskan tentang robot, ya, tentang robot saya. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa itu prop firm yang saya ikuti, ya, di mana beberapa orang itu menganggap bahwa itu bisnis Ponzi, ya. Kemudian tentu saja saya akan membahas broker-broker baru yang jauh lebih menarik, ya. Oke, sekian dari saya, pakar broker forex, dan sampai jumpa.